Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para guru, asatidz wal asatidzah, para santri, sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda semuanya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat lahir dan batin, diberikan lancar rezekinya, rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, yaitu studi Al-Qur'an dan hadis. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah untuk senantiasa thalabul ilmi dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda semuanya yang terus berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan tentunya Anda semuanya tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya, para guru yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema yang dibahas dalam Al-Quran, yaitu tentang hijrah dan jihad. Ya, pengertian hijrah dan jihad yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Ya, seperti apa makna hijrah dan jihad yang disampaikan oleh Al-Quran? Nah, di sini akan kita bahas bersama. Kita sama-sama sharing, saling berbagi, dan tentunya saling mengisi. Ya, pada kesempatan ini kita akan mengupas salah satu dari ayat Al-Quran, yaitu surat yang membahas tentang hijrah dan jihad, yaitu surat Al-Anfal ayat 72. Ya, surat Al-Anfal ayat 72. Nah, akan kita bahas dulu tentang pengertian secara bahasa dan istilah pengertian hijrah dan jihad. Ya, hijrah artinya secara bahasa berasal dari kata hajiru hijratan, atau artinya adalah berpindah, ya, atau meninggalkan, ya. Meninggalkan tempat atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Berpindah, meninggalkan, atau menutup, ya, itu arti secara bahasa. Kemudian secara istilah, hijrah berarti yaitu meninggalkan sesuatu atau memutuskan sesuatu, menutup akses dari sesuatu dalam rangka untuk menuju hal yang lebih baik, atau meninggalkan dari keburukan menuju kepada ketaatan, ya, meninggalkan kemaksiatan kepada ketakwaan, dari hal yang buruk menuju ke hal yang baik. Nah, ini arti hijrah, ya, baik secara istilah, secara bahasa maupun secara istilah. Jadi dalam pengertian hijrah yaitu meninggalkan sesuatu
dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah ini bisa berarti hijrah yang bersifat fisik maupun non fisik. Fisik ya berarti hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari daerah satu ke daerah yang lain. Kemudian yang non fisik yaitu hijrah dalam arti yaitu meninggalkan hal yang keburukan menuju ke tempat yang kebaikan, atau dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah di sini adalah bernilai positif, dari hal yang negatif menuju kepada hal yang positif. Itu arti dari hijrah. Ya, dalam sejarahnya Rasulullah ini pernah terjadi atau mengalami hijrah dalam sejarah Islam. 3 kali peristiwa hijrah, yaitu hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, kemudian hijrah ke Taif, kemudian yang ketiga hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian pengertian tentang jihad ya. Jihad ini kalau kita artikan secara bahasa itu diantaranya berasal dari kata jahada yujahidu mujahadatan, artinya bersungguh-sungguh atau bekerja keras ya, atau memaksimalkan potensi. Itu arti jihad secara bahasa. Jihad secara istilah yaitu bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu atau bersungguh-sungguh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersungguh-sungguh meninggalkan dari hal yang negatif kepada hal yang positif. Ya. Nah, jadi jihad ini seakar kata dengan mujahadah. Artinya sama-sama bersungguh-sungguh, seakar kata juga dengan ijtihad ya, karena huruf asalnya ja, ha dan da. Bisa ijtihad, bisa mujahadah, bisa jihad. Ya. Nah, sama-sama artinya adalah bersungguh-sungguh memaksimalkan potensi atau bersungguh-sungguh melakukan aktivitas secara maksimal. Ya, berarti mujahadah secara atau jihad secara istilah yaitu bersungguh-sungguh semaksimal mungkin untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari arti ini tentu jihad ini tidak identik dengan peperangan. Jihad ini tidak ada sangkut pautnya secara langsung tentang arti berperang secara fisik. Jihad ini tidak ada kaitannya dengan kontak senjata atau peperangan menggunakan senjata tajam ya. Nah, kemudian salah satu di antara arti dari jihad yaitu berperang secara fisik dalam kondisi tertentu. Artinya jihad ini tidak melulu tentang berperang secara fisik atau kontak senjata. Jihad ini yang penting maknanya adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh semaksimal mungkin mengerahkan segala potensi yang kita miliki, mencurahkan segala tenaga kita, pikiran kita dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan kemaksiatan atau memerangi hawa nafsu. Ya, itu jihad. Jadi jihad tidak ada kaitan dengan peperangan. Dalam kondisi tertentu kita boleh berperang, ya itu juga bagian dari jihad. Tapi bukan berarti kemudian setiap jihad maknanya adalah berperang. Nah, jihad ini banyak macamnya, ya diantaranya yaitu bekerja untuk
mencukupi kebutuhan atau untuk mencukupi nafkah bagi keluarga, bagi seorang ayah, itu juga bagian dari jihad. Ya, ibu-ibu memperdalam ilmu atau ikut pengajian, majelis taklim, itu juga bagian dari jihad. Ibu-ibu mencukupi atau memenuhi segala keperluan anak-anaknya, melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga, itu juga bagian dari jihad. Kemudian para santri, anak-anak kita semuanya yang sedang menempuh ilmu, belajar di sekolah ataupun di pondok pesantren, nah, itu juga bagian dari jihad. Nah, jihad masa kini atau jihad zaman sekarang itu bersungguh-sungguh, bukan dalam arti bersungguh-sungguh perang membasmi musuh atau membasmi non-muslim, tapi bersungguh-sungguh di sini adalah berperang dalam rangka memerangi hawa nafsu, berperang untuk melawan kebodohan. Ya, jadi jihad milenial senjatanya atau alat berperangnya dalam tanda kutip bukan pistol, bukan bom, bukan pedang, bukan senapan atau bukan meriam, tapi adalah pena, ya, pena atau al-qalam, kemudian buku-buku pelajaran. Nah, itu alat jihadnya atau alat berperang untuk memerangi kebodohan. Ya, itu yang dimaksud oleh Al-Quran tentang pengertian hijrah dan jihad. Kemudian hijrah ini tidak harus dalam arti kita secara totalitas merubah fisik kita, penampilan kita, dan hijrah ini tidak harus identik dengan budaya Arab. Ya, hijrah ini tidak harus kemudian kita mengubah bahasa kita dari bahasa Indonesia atau bahasa daerah, bahasa Jawa dan sebagainya, kemudian kemana-mana kita menggunakan bahasa Arab. Itu tidak mesti harus seperti itu. Tapi bagaimana segala potensi buruk yang ada dalam diri kita, dalam hati kita ini kita kurangi, kita hilangkan secara perlahan-lahan, ya, menuju kepada kebaikan. Nah, kemudian ada sebagian orang yang salah dalam memahami hijrah. Ya, jadi arti hijrah yang sebenarnya adalah bagaimana kita semakin dekat kepada Allah, tentunya juga kita semakin dekat kepada manusia. Orang yang semakin dekat kepada Allah, tentu kita akan semakin penyayang kepada manusia. Ya, menebar rahmat bagi manusia yang lainnya. Nah, ini kebanyakan atau ada sebagian, bukan kebanyakan, ada sebagian orang yang salah dalam memahami hijrah. Hijrah kemudian dia mengisolasi diri, tidak mau bergaul atau bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Kemudian dia bersifat eksklusif, tidak mau membaur atau beribadah hanya sesuai dengan kelompoknya. Kemudian mereka tidak mau saling berbagi ilmu dengan masyarakat secara umum, mengisolasi diri. Kemudian kesalahan dalam memahami hijrah adalah mereka merasa lebih bersih, lebih suci, lebih mulia, ya, lebih layak orang yang menjadi penghuni surga. Sedangkan orang lainnya, orang yang di luar kelompok mereka atau orang yang tidak sepaham dengan mereka, tidak sependapat dengan mereka, mereka anggap sebagai orang yang berdosa. Mereka anggap sebagai orang yang penuh dengan dosa. Orang yang tidak sesuai dengan aliran mereka dikatakan sebagai orang yang sesat, kafir, musyrik, ahli bid'ah. Nah, ini kesalahan dalam memahami hijrah. Ya, hijrah tidak seperti itu. Hijrah itu bagaimana kita merubah diri kita, watak-watak perilaku kesombongan kita, kemudian sifat tercela dalam diri kita, iri, dengki, sombong, angkuh dan sebagainya, hasud, fitnah. Kita hilangkan segala sifat-sifat itu, kemudian kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji.
Ya, kita singkirkan segala sifat-sifat tercela. Kita jauhkan segala sifat-sifat syaitaniyah. Sifat-sifat merasa paling, ya, merasa paling hebat, paling pintar, paling suci, ya, paling bersih dari segala dosa, dan merasa paling layak untuk masuk surga. Memvonis umat Islam yang lainnya yang tidak sealiran dengan mereka cap orang kafir, mereka cap sebagai orang musyrik dan sebagaimana yang sebutan-sebutan yang buruk, ya, ahli bid'ah dan sebagainya. Maka ini kesalahan fatal dalam memahami hijrah. Maka orang yang hijrah semakin lembut hatinya, semakin dekat kepada Allah, semakin khusyuk, juga dia semakin penyayang kepada manusia, tidak mudah memvonis manusia yang lainnya, menjaga toleransi, menjaga kasih sayang baik sama muslim maupun kepada non-muslim. Semakin penyayang kepada manusia, sehingga tidak serampangan, tidak garang, tidak keras, tidak ekstrim, tidak radikal kepada kelompok manusia atau umat Islam yang lainnya. Inilah arti dari hijrah yang sesungguhnya. Kemudian di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat 72 dijelaskan tentang hijrah, bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya. Ayatnya dalam surat Al-Anfal ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Ya. Nah, ini ayat tentang hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hijrah Rasulullah bersama pengikutnya, orang yang setia, orang yang beriman, dari Mekah menuju Yathrib, yang kemudian kita kenal sekarang dengan sebutan Madinah. Ya, kita uraikan satu persatu. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wal ladzina hajaru, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman, wahajaru, berhijrah, wajahadu, kemudian mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan tempat atau memberikan kediaman, wa nusuru, dan memberikan pertolongan, ulaika ba'duhum awliya'um, mereka itu sebagian satu dengan yang lain adalah saling melindungi. Walladzina amanu, kemudian orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, kemudian mereka belum berhijrah atau tidak mau enggan berhijrah, malakum min walayatihim min syai', maka tidak ada alasan untuk menolong mereka. Artinya mereka tidak perlu ditolong, ya. Malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru, sehingga mereka kemudian berhijrah, sampai mereka melakukan hijrah, ikut dari Mekah menuju Madinah. Ya.
Fa in istansurukum, kemudian seandainya mereka itu orang yang di Mekah tidak ikut berhijrah, orang yang beriman tidak ikut berhijrah, minta tolong, minta pertolongan, minta bantuan ya dalam hal agama, fa'alaikumun nasru, maka bagi kamu wajib untuk menolong mereka karena minta tolong. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kemudian kecuali terhadap kaum ya, di antara kamu dengan mereka ada perjanjian ya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini, dari surat Al-Anfal ini tentang hijrah ini, yang pertama bahwasanya kaum muhajirin, orang yang ikut hijrah bersama dengan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan kaum Ansor, orang yang menolong membantu dakwah Rasulullah atau orang yang menyambut Rasulullah di Madinah atau di Yathrib. Ansor itu artinya adalah penolong ya. Mereka semuanya adalah saling melindungi, saling membantu, saling menolong. Bahkan dalam sejarahnya, dalam riwayatnya, kaum Ansor ini banyak memberikan tanah, memberikan rumah kepada kaum muhajirin. Betapa luar biasanya pengorbanan kaum Ansor memberikan bantuan pertolongan kepada saudara mereka, yaitu kaum muhajirin. Sebaliknya juga Rasulullah bersama dengan kaum muhajirin bersusah payah pindah tempat dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, agar agama Allah semakin bersinar ya, semakin meluas ke berbagai penjuru dunia. Terbukti setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Islam disambut baik oleh orang Madinah, bahkan Islam semakin berkembang ke berbagai belahan dunia hingga menguasai seluruh dunia. Ya. Alladzina amanu, kemudian orang yang beriman, walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Ya. Kemudian orang beriman yang masih di Mekah yang tidak mau ikut hijrah, maka mereka tidak perlu ditolong, maka tidak perlu mendapatkan bantuan bagi orang yang beriman yang sudah pindah ke Yathrib atau ke Madinah. Ya. Kemudian kalau seandainya mereka itu minta pertolongan atau minta bantuan, maka wajib untuk ditolong, karena kita semuanya, apapun rasnya, apapun agamanya, hendaknya kita saling tolong-menolong dalam kebaikan yang bersifat sosial. Tidak ada kaitannya yang bersifat ritual atau bersifat ibadah, maka itu tidak diperkenankan. Apalagi kita ikut terhadap aktivitas agama mereka, ikut persembahyangan mereka. Ya. Ya. Nah, itu tentang ayat surat Al-Anfal ayat 72. Kalau kita kategorikan atau kita klasifikasi dari ayat ini, ada 3 kelompok yang disebut. Ya, ada 3 macam kelompok yang disebut dalam ayat ini, yaitu surat Al-Anfal ayat 72. Yang pertama adalah kaum muhajirin, orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Yathrib atau ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah kaum Ansor, orang yang menolong Rasulullah di Madinah, menolong kaum muhajirin atau menyambut kaum muhajirin di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang beriman tetapi mereka tidak mau hijrah, tidak mau pindah, tidak mau ikut bersama Rasulullah ke Madinah. Nah, hendaknya kita semuanya sebagai kaum muslim benar dalam memahami ajaran Al-Quran, ajaran hadis. Jangan sampai kita bersikap ekstrim, apalagi terkena watak ekstrim atau watak radikal, ya, sehingga dalam rangka untuk hijrah atau dalam rangka untuk berjihad memusnahkan atau membunuh manusia yang lainnya, maka itu kesalahan fatal, maka itu hukumnya adalah dosa besar. Maka tidak ada alasan kemudian
berhijrah kemudian berjihad untuk melukai atau untuk membunuh manusia yang lain. Islam benar memang memerintahkan kita semuanya untuk berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ya, hijrah menuju ke tempat yang lebih baik, hijrah kepada ketaatan, kemudian berjihad membela agama Allah dengan bersungguh-sungguh. Namun tidak kemudian kita artikan kontak senjata. Ya, jihad milenial, jihad milenium saat ini bukan saatnya lagi dengan senjata tajam atau membunuh orang dan muslim yang ada di sekitar kita, tapi bagaimana kita mencurahkan segala potensi kita, takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita curahkan segala daya dan kekuatan kita, ilmu kita untuk memberikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk banyak orang, banyak membantu orang. Ya, kemudian tidak melakukan keonaran, membuat kerusakan, membuat kerusuhan di sebuah tempat atau di sebuah tatanan masyarakat. Apalagi sampai kemudian memusuhi negara, menganggap negara ini kafir, menganggap negara ini adalah negara yang tidak bersyariat, menganggap bahasanya Pancasila adalah produk kafir, maka itu kesalahan fatal dalam memahami arti hijrah dan jihad. Ya, saatnya kita semuanya berperang bukan dengan senjata, tapi berperang dengan dalam rangka untuk memerangi kejahilian, yaitu berperang dengan media buku, ya, buku pelajaran di sekolah. Ya, itu penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita punya semangat juang untuk membela agama Allah, membela dengan cara yang hak, membela dengan cara yang benar. Karena kalau Islam kita ajarkan, kita tebarkan, kita siarkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang radikal, cara ekstrim, maka tentu mereka akan menjauh dari Islam. Mereka akan takut dengan Islam. Mereka akan fobia kepada Islam. Kita tebarkan, kita siarkan ajaran Islam yang penuh rahmat, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang kepada seluruh manusia. Ya, menghindari segala sikap yang bersifat ekstrim, memecah belah persatuan bangsa, merusak kebinekaan, merusak persatuan dan kesatuan Indonesia, apalagi sampai kemudian memusuhi negara. Ya, itu kesalahan fatal dalam memahami hijrah dan jihad. Ya, demikian penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bagi masyarakat yang sudah hijrah, maka kita pertahankan keistiqomahan kita lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit, kalau tidak bisa langsung, untuk menjauhkan segala perilaku-perilaku yang buruk. Ya, karena menjadi orang yang baik ini butuh proses yang panjang, tidak bisa instan. Yang instan ini hanya pakaiannya saja. Kalau kita ingin cepat COD, beli baju Islami, baju agamis, maka sangat cepat sekali. Tapi kalau untuk memperbaiki jiwa kita, dalam diri kita, hati kita, batin kita, watak kita, perilaku kita, itu membutuhkan proses. Ya, tidak bisa secara instan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, benar dalam melaksanakan hijrah dan jihad. Jihad dengan bersungguh-sungguh mencurahkan segala ilmu yang kita miliki untuk memberikan kemaslahatan, bukan hanya untuk umat Islam, tapi kepada seluruh penduduk dunia, kepada seluruh manusia. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Itu semata-mata karena minimnya ilmu saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi